di sebelah ada orang bangun tidur juga. Cuma mandinya dia junub. Mandinya hadas besar, junub. Yang sebelah mandi. Apa yang membedakan antara keduanya? Niat. Kalau yang ini, yang tadi niatnya emang gerak, pengen mandi biasa. Yang satu niatnya mandi wajib. Padahal sama-sama mandi. Kayak orang siang-siang nih, ya. Aduh, gerah nih, kotor muka. Pengen basuh muka biar seger. Di bawah, di basement. Yang sebelahnya mau sholat, dia juga basuh muka, sama-sama basuh muka. Kalau yang satu niatnya wudu, yang satu basuh muka doang. Apa yang membedakan antara keduanya? Niat. Itu maksudnya. Jadi membedakan antara kebiasaan sama yang namanya ibadah. Jelas ya? Nah, ini jelas nih di sini. Nah, itu bab tentang niat. Nah, masuk sekarang rukun kedua. Al-thani takbiratul ihrami ma'an niyati. Yang kedua, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, yang udah bahas kita kemarin tuh, takbiratul ihram. Takbir pengharaman. Serem amat namanya pengharaman. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengharamkan sesuatu yang mana tadinya boleh. Ketika udah ngomong Allahu Akbar, nah itu udah gak boleh lagi. Kita ngobrol sama teman, bercanda sama teman sebelum sholat boleh. Mau ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, rahat biasa boleh. Tapi kalau udah waktunya sholat, jangan ngomong. Karena udah pengharaman. Begitu juga yang tadinya ngopi, merokok, makan Indomie. Kalau udah waktunya Allah, berhenti. Jangan makan, jangan minum, apalagi ngerokok di waktu sholat. Jangan. Ustaz, emang ada orang makan waktu sholat? Ada. Kok ada? Gimana caranya? Iya, habis makan biasa ada yang nyelip. Ada gak? Nyelip di gigi pas lagi sholat. Ketarik. Mau dibuang, sayang. Baru makan daging. Ditelan. Aduh, lagi sholat gimana ya? Dikit gak apa-apa, telan aja. Hukumnya gimana? Batal. Itu termasuk makan. Jelas ya? Jadi makan itu nggak bawa piring waktu sholat, enggak. Bekas yang ada di gigi makanya dianjurin pakai apa? Pakai siwak. Jelas ya? Ini namanya takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dianjurkan, disunahkan itu kita ngangkat kedua tangan. Paham? Yang jadi rukunnya itu takbirnya, bukan ngangkat tangannya, bukan. Jadi kalau kita mau sholat, Allahu Akbar, sah nggak? Nggak usah pakai ngangkat tangan, sah apa enggak? Sah. Tapi sunnahnya ngangkat tangan. Nah, ngangkat tangannya gimana Ustaz? Ngangkat tangannya itu adalah kita ngadep kiblat. Ini tangan kita nih, lihat tangan kita nih. Ini jempol kita nih yang sunnah ya. Jempol kita itu sejajar sama kuping yang bagian bawah, lihat gak? Gitu. Nah, nggak harus tempel begini. Enggak wajib tapi mau di sini juga nggak apa-apa. Yang pasti sejajar aja, ini sunnahnya. Sejajar syahmatul ulun. Dan arahnya itu ke kiblat. Jangan nanti ke arah teman. Jangan. Arah ke kiblat. Ya, arahnya ke kiblat. Allah, ke kiblat. Arahnya. Tangannya ngadep ke kiblat. Terus jarinya kalau bisa jangan kaku gitu. Kayak orang pacaran pertama kaku banget gitu kan. Kalau bisa renggang dikit. Nah, gitu. Tapi jangan renggang banget gitu ya. Gitu jangan, biasa aja, renggangin dikit. Allah. Ya. Nah, kalau bisa ditekuk. Jadi ada ulama beda pendapat. Syekh Ibn Hajar katanya terlentang aja gini, terlentang. Terlentangin aja, terlentangin gitu. Tapi Al-Imam Mu'awli itu katanya ditekuk ujung-ujung jarinya itu ke arah kiblat begitu kan. Ya, ke arah itu. Dan anak perhatiin waktu selama belajar di Hadramut di Tarim, Abim Salim begitu ternyata. Kalau
dia takbir tuh Allah gitu. Allah gitu. Nah, begini. Dia ada menepuknya. Gitu. Tapi ada juga yang begini. Nah, itu beda pendapat. Yang pasti ngangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Terus balikin lagi. Nah, yang membalikin beda-beda biasanya. Ada yang diputar begini, ada nggak tahu kenapa itu dari mana dapatnya gitu. Apa dia mau joget begini kali atau gimana kita nggak tahu kan, pasti nggak ada itu anjuran suruh muter begini juga nggak ada, tapi nggak mau gitu. Ada orang gitu, ada macam-macam. Ya. Jadi ngangkat kedua tangan itu udah sunnah. Jadi jangan nambahin gerakan lagi, manjangin aja begini. Ini diputar ada. Nah, udah gitu nanti tempelin. Nah, nempelnya itu macam-macam ya nggak? Ada orang jenggot, celana cingkrang. Ada yang begini. Ada juga orang yang ya namanya nggak punya duit kali ya, lagi puyeng kali ya. Kayak ngadep Allah kayak malas banget udah pakai ada. Ada juga wah ulama ya saking apa khusyuknya gitu, saking dia ada tuh orang yang disimpan di sini, di kiri, bawa kantong kayak megangin apa gitu. Ada di situ. Ada gitu. Ya. Tapi yang dianjurkan itu adalah di bawah dada, di atas pusat. Jadi sunnahnya itu adalah nyimpen tangannya itu tangan kiri duluan, tangan kanan berikutnya. Ini jari kelingking sama jari jempol megang pergelangan tangan kita. Tiga jari yang tengah simpan di tengah begini. Taruhnya di mana? Di bawah dada, di atas pusat. Itu sunnah. Ustaz malas bekal begini, anak gak mau begini aja dah. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan sunnah. Yang kita bahas di sini adalah fardunya, yaitu rukunnya. Rukunnya cuma ngomong Allahu Akbar. Cuma ingat Allahu Akbarnya ma'an niyah, bersamaan dengan niat. Jadi ketika kita mulai pas Allahnya itu udah mulai masukin di situ niat. Dalam hati kita ngomong, saya sholat fardu maghrib, beres. Saya sholat fardu maghrib makmuman, beres. Gampang kan? Dalam hati usolli fardu maghrib makmuman. Jadi pas ngomong Allah, ya itu ngomong tuh. Usolli fardu maghrib makmuman. Dalam hati. Atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya sholat fardu maghrib berjamaah atau makmuman. Pas di bagian takbir Allahu Akbar, gampang kan? Jangan kayak orang-orang was-was ya. Masukin niat susah banget, rugi. Allah, panjang banget. Sampai orang mau ruku baru Allahu Akbar, baru rukunya. Nah, ini namanya was-was. Karena yang diminta cuma 3 doang, sholli, fardu, maghrib, udah. Kalau makmuman tambah makmuman, kalau imaman tambah imamah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika membaca takbir. Takbiratul ihram ini ada anjuran-anjurannya. Jadi antaranya ketika kita baca takbir kalau bisa dengerin. Ya, sekiranya diri kita nggak usah teriak Allahu Akbar, nggak usah. Biasa aja. Sekiranya kita yang dengar, nggak usah orang lain dengar, nggak usah. Makanya Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, pernah Habib Ahmad bin Hasan itu sholat di belakang beliau. Ya, itu takbirnya nggak kencang, kayak orang berbisik malah. Yang penting dengar dirinya, karena syaratnya takbiratul ihram itu adalah bisa suara takbir tersebut didengar oleh dirinya, pribadinya. Jadi mau sekencang-kencang gitu, bang? Allah, nggak usah, biasa aja. Allahu Akbar. Sekiranya kita dengar, juga jangan ada suara, jangan. Karena harus kedengeran takbirnya, ya. Itu yang pertama, harus kedengeran takbirnya. Yang kedua, takbirnya itu ketika lagi berdiri, ya, lagi berdiri. Jangan nanti lihat, waduh, imam lagi ruku, lagi lari, Allahu Akbar. Nggak
usah. Jangan pas lagi ente ngejar mau soft di situ takbir dari jarak jauh, jangan. Pas dekat biasa, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak juga ya nambah lagi serakaat jadi masbuk, ya kan, kayak gitu. Terus itu ya waktu lagi berdiri, dan kalau bisa pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ustaz, anak baru mualaf, belum bisa. Gimana Ustaz? Belajar ngomong Allahu Akbar gitu. Kalau nggak bisa gimana ya udah, kalau nggak bisa ya pakai bahasa biasa. Tapi kalau enggak, belajar dulu, karena syaratnya itu Allahu Akbar. Apa susahnya sih? Allahu Akbar gitu. Apa susahnya sih? Bisa. Orang barat aja bisa ngomong nyamet kudasi. Masa Allahu Akbar gak bisa? Pasti bisa. Allahu Akbar. Terus kalau bisa tertib. Jangan Akbar Allah, jangan. Allahu Akbar gitu. Dan juga ini jangan di mat. Allahnya jangan di mat. Ya. Allahu Akbar. Jangan. Hamzahnya jangan di mat. Jangan dipanjangin. Allah. Enggak. Juga jangan ditambahin baknya alif. Allahu Akbar. Ada ekonya. Jangan. Nggak ada tuh yang mat di awal atau ba akhir dipanjangin, nggak ada. Karena yang panjang itu di tengah. Allah. Nah, panjangnya berapa Ustaz? Panjangnya 7 alif. Jadi jangan kelamaan. Ya, mentang-mentang napasnya panjang, tapi pok. Allah. Yang berarti udah siap dulu. Lama amat nih. Aman. Ya, 7 aja, maksimal 7. Ya, 7 alif. Allahu Akbar. 7 doang. Ya, 7 alif doang. Ya, enggak lama-lama. Ya, kalau 7 alif tuh berapa? Kurang lebih 14 ketukan berarti ya. 2 ketukan tuh 1 alif biasanya. Nah, 14 ketukan. Enggak usah panjang banget, ngapain panjang-panjang kalau cuma usolli, padam, hantri putih. Ya, gampang gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga adalah muqaranah niatnya itu. Niatnya. Karena takbir itu adalah kita membesarkan Allah. Allah Akbar. Allah Maha besar. Udah, nggak ada yang lebih besar selain Allah. Sehingga para wali-wali seperti ada putrinya Habib Abdurrahman Segaf, namanya Syarifah Maryam binti Abdurrahman Segaf. Beliau itu kalau sholat di belakang ayahnya, dia takbirnya 2 kali. Allahu Akbar. Kan begitu? Allahu Akbar. Akhirnya tegur sama abahnya, ya Maryam itu was-was. Kenapa itu masih takbir sampai 2 kali katanya? Ya abah mah enak, wali besar. Lah kita masih apa sih, perempuan? Emang apa? Karena kalau takbir pertama belum kelihatan Ka'bah. Kalau takbir kedua baru kelihatan Ka'bah. Ana yakin batinnya ada kiblat. Makanya kata Habib Abdurrahman Segaf, ana punya putri ini semua syarat jadi seorang qadhi, seorang hakim ada kecuali 1, perempuan, nggak bisa jadi hakim. Jadi saking alimnya, saking wali. Sampai anaknya Habib Abdurrahman Segaf itu ada namanya Habib Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran. Abahnya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran. Ayahnya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, kenapa dijulukin As-Sakran? Karena beliau ini orang yang mudah cinta, lezat dengan ibadah, sampai akhirnya beliau ini kayak orang mabuk kalau ibadah. Orang mabuk nge-fly. Jadi kalau udah sholat nge-fly, udah lupa sama yang lain. Allah, wah udah sepuasnya. Sampai ada orang alim tuh katanya, ente, bocah nih ya, kayak Ahmad Ja'far datang nih. Ya, mau main, mau teriak, mau ngapain terserah. Ntar kalau udah abah takbir. Allah Akbar. Abahnya takbir udah lupa sama yang lain. Ya, mau Ahmad bolak-balik kamar mandi juga nggak apa-apa. Ahmad, ya baru sholat. Allah. Nah, di bekas sakran kayak gitu. Dia lupa sama yang lain. Lezat dan nikmat dengan ibadah. Sampai pernah suatu hari diceritakan sama keluarganya, dia Abu Bakar Sakran punya penyakit kayak macam daging lebih gitu deh. Ya. Dan harus dioperasi. Kalau enggak bahaya, katanya tumor.
Kata Bim Abu Kasakran, gimana cara ngoperasi? Mbak, kalau mau operasi itu biasanya dibius dulu, atau dibius. Jadi dibikin kita nggak sadar, lupa. Kata Abah, lupa, nggak sadar. Jadi Anda mesti lupa sama Allah, nggak zikir sama Allah. Emang begini Pak kalau mau dioperasi katanya. Nggak usah pakai bius-biusan katanya. Caranya gimana? Bentar, tunggu Anda sholat. Jadi beliau sholat, Allahu Akbar. Udah, nggak ada yang lebih besar selain Allah. Ketika sholat udah lupa main-main. Di situ baru operasi ya. Dioperasi. Beres, dicabut dagingnya pas lagi sholat. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, udah beres belum katanya? Nah udah Pak. Oh udah, nggak berasa. Bayangin. Ini Abu Bakar Sakran. Jadi beliau ini punya kewalian sampai ngerasain lezat, nikmat di dalam ibadah. Sehingga dioperasi kagak berasa. Dioperasi kagak berasa. Lah kalau kita Allahu Akbar, semua masuk. Pas bagi takbir nggak tahu kenapa. Karena artinya Allah Maha Besar. Yang lebih besar dari Allah ada urusan. Lebih besar dari Allah ada ini, ada itu. Semua pikiran masuk pas bagi takbir kalau gitu. Dia terbalik, nggak tahu kenapa. Sampai dulu pernah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki kedatangan orang, tamu. Beliau di Musyaifah di Mekah. Ya Sayyid, dia bilang katanya, lebih. Anak punya mendapat musibah hari ini. Kenapa? Kunci mobil anak hilang. Ya, kunci mobil pakai diaduin ketemu Maliki. Ini tuh masalahnya. Anak bingung mau taruh di mana. Udah nyari putar-putar rumah kagak ketemu. Nah terus dia datang ke sini mau ngapain? Kali kita ada bacaan apa gitu kata dia. Ini orang benar-benar nih orang tukang bercanda. Ya udah, kata Syekh Muhammad Maliki gampang. Caranya apa? Udah sholat. 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 Maksudnya udah sholat aja. Yang khusyuk ya, khusyuk. Iya, usahain khusyuk. Khusyuk. Allahu Akbar. Sholat dia. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya Bang Maliki, gimana? Ada, benar, tinggalan kita. Baru ingat di atas lemari katanya. Kenapa? Ya itu tadi, setan gak akan ridho sama kita. Kalau kita sholat khusyuk, di waktu lagi takbir aja tuh udah mulai pikiran-pikiran macam-macam ada di mana-mana. Nah, makanya di sini yang perlu diperhatikan itu adalah ketika takbir kita ya, ketika takbir tuh waktunya dari mulai permulaan sampai roh. Allahu Akbar. Nah itu waktunya tuh ya. Dalam waktu segitu kita masukin 3 aja. Usolli, fardhu, isya. Kalau jadi makmuman titik segitu lah. Gampang nggak? Ini bab takbiratul ihram. Ada yang bab tanya nggak masalah takbiratul ihram? Kemanian. Ini dibuka nih sesi tanya jawabnya dibuka. Ada 5 menit sebelum sholat isya. Karena gampang. Permasalahannya gak banyak kalau buat yang namanya takbiratul ihram. Ya. Kalau menjadi itikaf, kadang kita udah di masjid udah lama nih baru keingetan. Bukan yang itikaf. Walaupun kan kadang-kadang masih dikit kalau kita dari situ. Terhitung pahalanya itu selama kita pas lagi baru niat, apa yang dari sebelumnya dihitung juga. Nah, jadi ada orang masuk masjid. Ini ya, biar kita nggak lupa, disunahkan kalau masuk masjid ya jangan langsung duduk. Kalau duduk hukumnya apa? Bukan dosa ya, bukan? Nggak apa-apa. Cuman nggak makruh. Makruh itu perkara yang kurang disenengin. Karena dianjurkan kita ngelakuin sunnah, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita tinggalin tuh sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Nah hukumnya itu apa? Meninggalkan perkara sunnah berarti hukumnya makruh. Ya, kalau wajib ditinggalin namanya haram. Ini enggak, perkara yang sunnah dianjurkan kita tinggalin makruh. Nah kalau misalnya nggak pengen makruh, baca baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau 3, mau 4 terserah. Ya. Karena katanya itu menandingi sholat sunnah daripada tahiyatul masjid. Kayak nanti malam Selasa, ya, malam Selasa atau malam Minggu, baca aja subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu menandingi daripada yang namanya 2 rakaat
sholat sunnah tahiyatul masjid. Biasanya kalau sholat sunnah atau baca baqiyatus sholihat yang tadi, insya Allah nggak lupa. Insya Allah kagak lupa. Tapi kalau main duduk doang kayak tadi, kadang pertengahan baru ingat, oh iya benar, belum niat tahiyatul masjid, sedangkan niat duduk di masjid, niat duduk doang itu pahala. Gitu. Jadi kalau misalnya kagak niat, nanti gak dapat pahala kan. Tapi kalau niat, baru dapat pahala. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya mau yang namanya talqin zikir baru ingat, oh iya benar, bom tahiyatul masjid. Nawa itu i'tikaf fi hadzal masjid madum fihi lillahi ta'ala. Saya niat tahiyat masjid selama saya ada di dalamnya karena Allah. Berarti dimulai situ pahalanya gitu. Mulai di situ. Makanya kalau bisa dari awal-awal gimana biar gak lupa ya tadi salat sunnah tahiyatul masjid atau baca baqiyatus sholihat. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi itulah hebatnya niat. Niat itu apa? Membedakan antara adat, kebiasaan sama ibadah. Kalau itu cuma duduk doang di masjid, kagak niat tahiyatul masjid, kayak itu duduk di kafe, gak dapat pahala, biasa aja. Tapi kalau ente niatin, nah itu dapat pahala. Saya mesti perhatiin di bab nih. Ya, lagi nih. Jelas apa? Ya, pahalanya mulai niat. Ada lagi? Ya. Waduh, titipan pertanyaan. Coba sekali itu amplop gak apa-apa deh. Itu pertanyaan doang ya. Cara supaya kita saja khusyuk gimana enggak? Apa? Supaya sholat kita juga khusyuk. Masya Allah. Ini Adit cita-cita pengen jadi aulia nih. Cuma titipannya dari HP orang ya. Ada nanya. Pengen khusyuk. Sebenarnya khusyuk itu tersendiri dan termasuk daripada rukun. Khusyuk tidak termasuk dari rukun. Tapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang bisa menjaga sholatnya khusyuk, maka itu habis sholat dia itu sholatnya bagaikan cahaya dan dia doa, hafizallah kama hafadzani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kau menjaga aku. Sholat bikin dia khusyuk. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia sholat aja, jalan kemana, nggak khusyuk, nggak perhatiin yang namanya imam. Tadi imam surat apa yang dibaca? Nggak tahu dah. Nah, mikir kemana-mana. Nah, kayak begitu. Ntar tuh si sholat itu ntar bukan jadi cahaya. Si sholat keluar jadi sesuatu yang gelap. Dari situ dia bilang, "Bayya'akallah kama bayya'ani." Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kau menyia-nyiakan diriku. Sehingga dari hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kam min qa'imin." Berapa banyak orang yang bangun untuk melaksanakan ibadah sholat, nggak ditulis full, kadang ada cuma berapa? Setengahnya, seperempatnya. Jadi tergantung daripada dia khusyuknya. Kalau dia pas khusyuknya di ruku, ya udah dapat pahala ruku. Pas sami Allah liman hamidah, buyar. Pas pegang sujud, khusyuk lagi. Nah, dapat berapa persen kan? Jadi dihitung dari situ ya. Sehingga Al-Imam Ghazali dia bilang katanya termasuk daripada rukun adalah khusyuk. Cuma beliau yang bilang, Imam Ghazali. Padahal memang Imam Ghazali karena nggak kenal wali min auliyaillah, ya kan? Jadi dia memasukkan rukun khusyuk di dalam arkan sholat. Tapi yang muktamad itu sebenarnya enggak. Rukun khusyuk enggak. Cuman itu tadi kita takut jangan sampai kita didoain masalah kita sendiri. Nah, gimana dong Ustaz? Kan khusyuk susah. Ya udah. Ulama ngajarin kalau ente nggak bisa khusyuk full dari awal sampai akhir, ya usahain pas bagian ngomong ini di bacaan Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah saya wahai Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertolongan, hanya kepadamu lah kami menyembah. Nah ente lihat di situ benar-benar ente resepin bahwasanya apa? Bahwasanya anak lagi ngadep Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahain.
Wah Ustaz gak bisa di situ. Ya udah ulama bilang pas bagian iftitah. Pas bagian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya di situ. Ente lagi ngomong janji sama Allah. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Jadi benar-benar buat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah udah bilang di Al-Qur'an aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada aku. Itu lagi ngadep siapa? Kayak gitu. Nah, kalau nggak bisa juga ya udah pas bagian tahiyat katanya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di situ itu khusyuin. Kenapa? Karena itu ucapan yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Sidratul Muntaha. Rasulullah mengucapin salam sama Allah dengan ucapan itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah di situ Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah kita kalau bisa khusyuin di situ, kita lagi ngucapin salam sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah menjawab salamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak lupa sama hamba-hambanya, sama siapa? Umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau bisa. Ya kalau nggak bisa khusyuk banget nih, ya udah di 3 tempat itu kalau bisa usahain deh. Ya kalau nggak bisa juga ya udah bablas. Tapi makanya nih ada cara, ya ada cara gimana biar sholat kita diterima. Katanya caranya itu adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah paling banyak berapa? Cukup 1 orang makmum, imam sama makmum itu paling dikit. Kalau paling banyak lebih bagus lagi, ya kayak sholat subuh di musola, udah sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena dalam berjamaah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau orang sholat berjamaah, imamnya masya Allah khusyuk, makmumnya kagak khusyuk, maka diterima sholat makmumnya. Kenapa? Karena imamnya khusyuk. Ada imam lupa sampai sujud sahwi, berarti kagak khusyuk nih dia. Tapi makmumnya ingetin, subhanallah, apa? Bahwasanya makmumnya lagi khusyuk dia. Gara-gara makmumnya yang khusyuk, maka diterima sholatnya. Nah gimana Ustaz kalau misalnya imamnya kagak khusyuk, makmumnya apalagi imamnya kagak khusyuk, makmumnya apalagi? Ya udah, gimana nih cara diterimanya sama Allah Subhanahu wa taala? Karena berjamaahnya. Allah pandang karena berjamaahnya. Makanya di Masjid Ba'alawi sana itu kita dianjurkan kalau bisa ada orang soleh, wali min auliaillah, ente rasain sholat di belakangnya. Karena biasanya kalau wali min auliaillah, orang masya Allah, kalau ente sholat di belakangnya, ente dapat keberkahannya. Karena dia lagi diturunin sama Allah Subhanahu wa taala madad, inayah, riayah. Karena memang dia lagi khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kecipratan di belakang. Dan itu pernah terjadi di zamannya Hamid bin Omar Hamid. Beliau ini adalah imam Masjid Ba'alawi, muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Syaikhuratim. Itu Habib Hamid bin Omar Hamid. Jadi yang sampai sekarang ini yang pegang Masjid Ba'alawi diterim, itu turunannya Hamid. Maka sebutnya bin Hamid, bukan Al-Hamid ya. Kalau Al-Hamid itu dari Syekh Abu Bakar bin Salim, Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini enggak, Hamid bin Umar, turunannya bin Hamid. Dia megang imam Masjid Ba'alawi. Itu pernah Habib Hamid bin Umar Hamid, beliau ketika lagi sholat dapat madad dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelezatan kenikmatan yang sangat luar biasa, sampai akhirnya beliau ini di waktu tahiyatnya nikmatnya luar biasa. Sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tahu apa? Itu makmumnya bingung gitu. Dia nanya tuh makmum ke sebelahnya, ente ngerasain gak tadi pas kita tahiyat? Kenapa? Anak ngerasain nikmat banget itu pas bagian tahiyat. Ada apa ya? Kok ente gitu sih? Ada juga loh. Masa? Tanya sebelahnya, ente gimana? Sama, semua. Jadi satu masjid ngerasain kelezatan kenikmatan gara-gara imamnya, masya Allah. Bahkan di Kosam, di Masjid Kosam di daerah Hadramaut tempat kelahiran Habib Ali Habsyi, ada namanya Syekh Ali Khalid Dasar. Syekh Ali Khalid Dasar itu kalau ngucapin Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu langsung dijawab Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh. Dan itu suara bukan didengar sama Syekh Ali, tapi bisa didengar sama makmum-makmumnya. Jadi viral zaman dulu. Kalau udah kok masih kosan yuk, ngapain? Pengen dengar suara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, numpuk di masjid Jami berkosan. Imamnya Syekh Ali Khalid Ghassan. Akhirnya ketika pas tahiyat, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung dengar tuh. Waalaikumsalam. Oh, ini suara Rasulullah. Karomahnya Syekh Ali Khalid Ghassan. Makanya Habib Ali Habsyi dinamain Ali. Biar apa? Biar kayak Ali Khalid Ghassan, dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah insya. Udah, ada yang nanya lagi? Jadi gitu deh. Kalau nggak bisa semuanya tadi deh ya. Ada nggak? Kalau nggak bisa semua, kita bukan waliullah ya nggak? Ya, udah pas-pasan sholat berjamaah aja. Ya, sholat berjamaah. Jangan ngarepin makanan, jangan. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting sholat berjamaahnya. Ya. Tenang dulu. Udah ada bilangin deh. Udah. Ente sholat gak apa-apa deh. Udah ada bilangin. Jangan ngarepin ikhlas. Dah. Ya ada lagi. Udah. Cukup. Hah? Tuh tahu ada dia. Udah ya. Jelas ya. Takbiratul ihram. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Rukun yang berikutnya. Rukun yang ketiga adalah berdiri. Nah, kita berdiri aja. Berdoa. Ya Allah. Jelas. Oh, ada. Ada.